Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Selamat berjumpa lagi dengan channel aku di sini dan terima kasih atas kunjungan kalian. Dan juga terima kasih untuk segala dukungan kalian selama ini ke channel ini ya. Aku akan memperkenalkan anggota baru di sini dari perusahaan 3F. Itu tendanya Lenshan Ultralight atau kalau nggak salah Lenshan UL yang dikatakan di sini untuk 2 orang penghuninya dan beratnya sekitar lebih dikit dari 1 kilo, mungkin 1100 gram gitu. Oke, kita coba aja. Ini untuk pertama kali aku mendirikan, jadi bear with me ya. Yang sebelumnya yang dibutuhkan adalah 2 trekking pole untuk samping kiri dan samping kanan. Nah, kebetulan yang aku bawa hari ini hanya yang dilipat ya, dari Mountain Design Carbon. Beratnya aku lupa ini, tapi ya memang ringan sih. Oke, kita lanjut aja dulu memasang tongkatnya. Kita coba dulu 115, jadi nggak terlalu tinggi. Mungkin kalian bisa mendengar suara angin. Ini dalam 3 hari belakangan ini memang angin sangat kencang ya. Kadang pagi mendung, siang panas, mendung lagi, hujan lagi gitu. Nah, yang menarik di sini tas tendanya itu pakai buckle ya. Jadi bisa dibuka sedemikian rupa. Oke. Jadi kayak semacam dry bag gitu. Ini terbuat dari 15 denier, sedangkan lantainya dari 20 denier. Jadi ya, kalau tendanya memang just di atas 1 kilo sih, memang harusnya bahannya seperti itu, ringan. Seperti yang kalian ketahui, cuma ada pasak, tidak ada frame-nya, tidak dibingkai. Oke, kita buka. Ternyata ini udah tersambung langsung dengan flysheet-nya. Di sudutnya udah dikunci semacam O-ring gitu dengan hook. Oke, semua guideline-nya udah ada di sini dan dipasang. Jadi dari pengalaman sih, buat tenda kita bagusnya mengamankan lantainya dulu. Ini ada pasaknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasak nih. Semua ditaliin di atas, jadi memudahkan kita untuk mencabut kembali nanti pasaknya ke tanah kalau pas kita berkemah. Gak usah kita kencang-kencangkan dulu, kita approximate lah, kita kira-kira mungkin sekitar 35-45 derajat sudutnya yang diambil. Dan aku sengaja membuat ini sehingga itu sama rata dengan kamera ya, nggak nyampe-nyampe, maksudnya nggak nyampe-nyamping.
Saya akan masukkan di sudut lantai tenda, empat-empatnya pasang. Nah, di sini sudah ditetapkan untuk tempat dudukan walking pole ya. Jadi di sini memang agak tebalan dikit. Ini ada tempat khusus walking pole-nya. Kita tinggal masukkan nanti walking pole ke sini. Kemudian akan dinaikkan sebagai rupa. Kita pasang pasak dari ujung kita tadi ke tanah. Nah, ini kita masukkan ke pasak strap dari flysheet. Nggak perlu dikencangkan dulu. Nanti setelah terpasang semua, baru kita atur. Hi, bud. Do it yourself? Sorry? I say you're camping here. No, just review the tent. Oh, is that what you're doing? Yeah, You like how to put the tent up online? yeah. Oh, yeah. And then just every time I got a new tent from my friend or bought it myself, you know, yeah. just put it up for my viewers in the YouTube. Yeah, we seen it on Tuesday when you had the little tent. Oh yeah, that's a different one. that's the bivvy. Oh, Because when you go somewhere that's very light, you know, you don't you don't want to bring your tent up, you know, Yeah. just bring that bivvy. Yeah, Simple. Put slipping back in, boom, all done. oh, It's so like, you know, the $49 tents you get from Kmart that Yes. queue up like that and goes Yeah. around. Yeah. We watched the one of that because we couldn't work it out how to put it on there, so we watched it on YouTube and how to do it. So you're one of them guys. I thought you were Beauty. just camping somewhere different. I wish. Very helpful, mate. Yeah. Cheers. Thank you. Ya, barusan dia bilang waktu dia nggak bisa masang tenda, pas dia beli ada tenda dari Kmart, toko Kmart, kemudian dia nggak bisa masang, nggak tahu cara masangnya. Dia lihat cara masangnya dari YouTube, ya dia bilang mestinya lebih banyak lagi kayak orang-orang seperti kita ini yang mencontohkan bagaimana cara masang tenda. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini dimasukin tongkat ke dalam, kemudian talinya ini ada pengaturannya ya. Pengaturannya nanti aku close up. Ada dua pengaturan di atas dan juga pengaturan panjang pendeknya di bawah. Nah, kemudian ini klip ini untuk dicantolkan ke pintu, ada dua guide rope, masing-masing pintu dicantolkan masing-masing ke masing hukuk ini. Nanti aku close up kan. Nah, ini kemudian tali satu pintu sebelah kiri dicantolkan ke sini dan satu lagi dicantolkan ke sebelahnya lagi. Nah, setelah itu
terserah kita mau tarik yang pintu ke bawah atau ini yang diatur ke atas. Untuk walking pole di dalam, pasang dalam. Kemudian bawahnya ini ada seperti loop ya. Nah itu kita bakal masukkan kakinya itu ke dalam elastic cord gitu. Sudah mulai terlihat bentuknya. Jadi kalau ini ketinggian, berarti kita bisa mendekatkan pasaknya lebih dekat lagi ke pintu. Jadi bisa ditarik langsung ke bawah. Kalau ke arah makin jauh, berarti kan ini harus jadinya bukan harus ya sih. Kalau ini semakin jauh pasaknya, berarti nantinya ini pintu bisa lebih tinggi. Jadi kalau pintunya kita mau ke bawah, nah berarti kita harus ambil pasak ini lebih dekatkan lagi ke bagian lebih dekat pintu. Nah sekarang udah mulai lebih kurangnya udah mulai kelihatan bentuk. Kita tinggal atur lagi settingannya di sudut masing-masing. Nah ini strapnya kita bisa lebihkan ke bawah lagi ya, tolak ke dalam ke bawah mendekati tanah. Nah kalau seandainya ini belum cukup, kita bisa lagi mengambil tali. Ini ada bahan lagi jadi untuk bisa lebih lebih stabil. Halo. Itu namanya burung magpie. Nah, ini kita atur aja seberapa ketat kita mau. Ini ada pengaturannya, dan ini bisa glow di dalam gelap. Apa sih glow bahasa Indonesianya? Bercahaya gitu loh. Kemudian tali satu ini kita pasang lagi di sini dengan simpul apa aja yang kalian suka. Kalau masalah simpul menyimpul, mungkin insya Allah aku akan buatkan juga videonya tentang simpul-simpul yang penting di dalam perkemahan. Simpul yang boleh dipakai dan simpul yang simpul yang gampang dipakai dan gampang dilepas. Oke, kayaknya udah mulai bentuk tenda ya. Inilah penampakan tendanya dari luar setelah didirikan. Ini kalau seandainya di dalam pada saat hujan ataupun badai, itu pintu depan itu bisa direndahkan lagi ya, jadi merapat dengan inner tenda. Sekarang aku ajak kalian tur ke dalam. Nah lantaran ini yang kanan melapisi bagian atas, jadi yang kita buka aja yang bagian kanan. Ini selain ada resleting, juga dikuncinya pakai velcro ya, ada 3 velcro di bawah,
sama di tengah, sedangkan tidak ada yang di atas. Pada lajinya, nah ini kunci pintunya ada sistem loop. Nah, bukan berarti kita hanya bisa membuka satu pintu, kita bisa buka pintu dua-duanya kalau mau. Nah, sama dengan pintu flashlight, pintu innernya juga hanya dibuka satu arah. Lain halnya dengan pintu flashlight yang bisa dibuka dua arah, dua pintunya. Pintu inner hanya bisa dibuka satu aja ya. Satu di samping sini dibukanya sebelah sini, sedangkan yang samping sananya lagi dibukanya dengan arah berlawanan. Jadi kalau ini kanan, yang sana itu kiri. Tapi kalau kita masuk di sana ya kanan juga. Jadi bagaimana kita menghadap tenda, pasti pintu itu sebelah kanan. Sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Ini adalah bagian depan dan ini bagian dalam. Jadi kita buka aja yang bagian depan. Ini diikat dengan velcro ya. Nah, kalau aku buka dua-dua pintunya supaya atasnya ini nggak melar, aku sengaja menguncikan yang tadi untuk pintu ke sini. Jadi ini bisa diketatkan lagi, naikkan ke atas. Jadi ini bertahan di sini, jadi tiangnya itu nggak jatuh. Oke, kita akan masuk ke dalam. Nah, di atur tendanya itu disangkutkan dengan loop ini ke inner tenda. Jadi yang akan menarik inner tenda itu ke luar ya. Jadi memberikan lahan yang lebih luas di dalam tenda. Dan juga kalau ini kita hanya pasang tendanya aja, tenda luarnya, itu kita bisa copot. Kita tarik semua ke sana. Nanti aku akan tunjukkan bagaimana kalau kita hanya memasang atur tentnya aja. Mari kita masuk. Oke, kita masuk ke dalam tenda untuk mengukur bagaimanakah kenyamanan dalamnya. Nah, ini dia. Katanya sih untuk 2 orang, tapi bagi aku ini kayaknya sama seperti Nemo Hornet aku yang 2 orang. Katakanlah 1,5. Kalau 2 orang ini agak sempit juga. Nah, itu kaki aku. Ini sleeping mat-nya berbentuk kerucut ya. Jadi di bawah itu kayaknya cukup 2 orang. Tapi padahal di atas kepala ini agak lebih sempit lagi karena bahunya lebih lebar daripada kaki. Nah, sedangkan untuk kepala ini, kepala masih banyak jaraknya ya, lebih tinggi gitu. Jadi kalau ini duduk berdampingan dua-dua masih cukup bisa lah, masih cukup nyaman. Tapi kalau dipakai untuk berdua ini tidur samping-sampingan, itu kayaknya agak terlalu sempit. Nah, bandingkan bahu aku
yang udah nempel dengan samping gini, dan untuk seandainya taruh satu orang lagi di samping. Pintu yang sebelah sini juga sama bentuknya simetris ya dengan pintu yang sebelah sini. Dan juga vestibul di luar cukup luas, baik untuk tas ataupun untuk oke, kita buka aja nih. Nah, itu vestibul di luar cukup luas ya untuk tas atau untuk masak. Luaran lumayan, masing-masing punya vestibul masing-masing. Kalau untuk sendirian, wow, ini sangat lapang sekali, bisa main bola. Satu vestibul untuk taruh barang, dan satu vestibul lagi kalau mau dibuka seperti ini, tapi kalau mau dipasang, vestibulnya bisa juga untuk masak. Nah, itu sengaja aku sangkutkan hanya di satu sudut, jadi itu tidak bakal terbang kemana-mana. Itu satu sudut nyangkut di situ. Jadi kalaupun ada angin, indatannya nggak bakal kemana-mana. Nah, di sini juga ada lubang ventilasi ya, udara. Kalau kita tutup semuanya, ada dua, satu di sisi sini, satu yang di sisi satu lagi.